Oke, ya, kita lanjutkan materinya tentang security model dan juga tentang access control. Oke, ya, jadi ada 3 prinsip dalam keamanan informasi. Yang pertama adalah confidentiality, dan yang kedua adalah integrity, dan yang ketiga adalah availability. Ya. Jadi yang disebut sebagai confidentiality itu adalah kerahasiaan. Jadi bagaimana caranya agar informasi itu tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak memiliki akses. Jadi informasi yang rahasia, yang confidential, itu tidak boleh diakses oleh orang yang tidak punya otorisasi untuk mengakses informasi tersebut. Nah, bagaimana cara menjaga kerahasiaan atau kredensial? Nah, kita bisa menggunakan salah satunya ya, kita bisa menggunakan kriptografi. Jadi kita bisa menyembunyikan data dan menjauhkannya dari siapapun yang tidak berhak. Ya, kalau kita bicara tentang kriptografi, ada istilah yang namanya enkripsi, ada yang namanya dekripsi gitu ya. Nah, jadi kita memiliki yang pertama kita memiliki data aslinya atau biasanya kita sebut sebagai plain text. Ya, plain text kemudian akan dienkripsi. Jadi enkripsi ini adalah proses transformasi data dari plain text atau clear text menjadi ciphertext. Ya, jadi ciphertext itu adalah data yang bentuknya acak, ya, bisa dikatakan acak karena hasil dari enkripsi. Ya, ciphertext ini data yang tidak bisa dibaca secara langsung. Jadi ini adalah hasil enkripsi dari plain text tersebut. Nah, kemudian untuk mengembalikannya, nah, kita lakukan proses yang namanya dekripsi. Jadi dekripsi itu adalah proses mengembalikan dari ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Oke, kemudian yang kedua adalah integrity. Ya, kalau tadi confidentiality adalah kerahasiaan, integrity itu adalah keaslian. Jadi integrity itu adalah menjaga informasi agar tetap valid, tidak rusak atau tidak korup, dan tetap akurat. Ya, jadi data itu dikatakan punya integritas jika yang pertama data itu tidak diubah. Ya, yang kedua adalah data itu valid, dan yang ketiga adalah data itu akurat. Nah, jadi data dikatakan berintegrasi, memiliki integritas itu jika valid, tidak rusak, dan juga akurat. Kemudian yang terakhir adalah availability atau kesediaan, ketersediaan. Ya, biasanya ini berhubungan dengan uptime dan juga downtime. Ya, uptime berarti jumlah layanan, jumlah waktu di mana layanan itu up ya dalam satu periode tertentu dalam 1 tahun. Misal kalau downtime berarti jumlah waktu suatu layanan itu down. Jadi availability itu adalah bagaimana layanan kita agar selalu up, ya gitu. Tidak boleh sering-sering down kayak gitu. Jadi availability bisa dihitung dengan cara uptime dibagi dengan downtime dikalikan 100% ya. Jadi targetnya adalah availability-nya yang pasti 100% gitu ya. Jadi bisa diakses sepanjang waktu ya, karena availability ini selain dari confidentiality dan integrity yang penting, availability juga penting ya agar kita bisa mengakses informasi yang ada pada sistem. Oke, ya. Kemudian kita bicara tentang security model. Ya, apa yang disebut sebagai security model? Yang disebut sebagai security model adalah sebuah model di mana model ini merupakan representasi yang disimpelkan, yang disederhanakan, yang digunakan untuk explain a real world system, untuk menjelaskan tentang sistem di dunia nyata ya, karena sistem di dunia nyata itu sangat kompleks gitu ya. Jadi model itu adalah representasi yang disimpelkan, yang disederhanakan. Nah, berarti yang disebut sebagai security model itu berarti ya
representasi dari keamanan, ya, model keamanan yang dibuat lebih simpel untuk merepresentasikan real world system. Ya. Jadi biasanya security model itu digunakan untuk mendesain sebuah sistem untuk menjaga file-file rahasia atau apa namanya, informasi rahasia atau file rahasia dan sebagainya. Ada beberapa security model klasik gitu ya, yang udah lama kayak gitu, tapi masih sering digunakan sampai sekarang ya. Yang pertama adalah Bell LaPadula Security Model. Ya. Kalau Bell LaPadula Security Model ini diperkenalkan oleh Bell dan juga LaPadula pada tahun 1973, jadi sudah sangat lama. Ya. Tujuan utama dari Bell LaPadula Security Model adalah menjaga confidentiality, ya. Jadi dia fungsinya adalah menjaga agar data yang rahasia itu tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Oke. Bell LaPadula Security Model ini menggunakan dua prinsip utama. Yang pertama adalah no read up dan yang kedua adalah no write down. Ya, no read up itu artinya subjek ya atau orang atau employee gitu ya atau user ya. User itu bisa membaca semua dokumen yang ada pada levelnya dia atau yang ada di bawah levelnya dia. Ya. Jadi misal, tapi dia tidak bisa membaca dokumen manapun yang ada di atasnya dia. Jadi tidak bisa membaca dokumen yang level of security-nya itu berada di atasnya dia. Misal di kampus gitu ya, nah kan ada hierarki, ada kayak dekan gitu ya, kemudian ada misal kayak ketua unit, kemudian di bawahnya ada staff, misal seperti itu. Nah, misal staff atau kepala unit misal. Kepala unit misal hanya bisa membaca dokumen yang ada pada level security-nya dia. Ya, misal kepala unit cuma bisa membaca dokumen yang level security-nya untuk kepala unit atau yang di bawahnya, yang untuk staff dia juga boleh membaca. Akan tetapi dia tidak boleh membaca dokumen yang security levelnya itu untuk pimpinan. Nah, kayak gitu. Untuk dekanat kayak gitu. Nggak boleh. Ya, karena dia tidak punya apa namanya level of security di atas itu. Jadi cuma pada kepala unit tadi kayak gitu ya. Jadi no read up, dia tidak bisa membaca dokumen yang ada di atasnya. Tapi dia boleh membaca dokumen yang selevel dengan dia atau di bawahnya. Oke, begitu juga dengan staff tadi. Staff, misal staff ini yang paling bawah gitu ya, maka dia hanya bisa membaca dokumen yang security levelnya itu untuk staff. Kalau untuk kepala unit dia nggak bisa. Untuk dekanat dia juga nggak bisa. Nah, tujuannya apa? No read up ini untuk mencegah adanya breach pada data yang confidential tadi. Ya, jadi kalau ada higher security level gitu ya, ada dokumen yang memang sangat rahasia yang cuma boleh diketahui oleh dekanat, maka tidak boleh diketahui oleh bawah-bawahnya kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang bawah itu kan berarti level security-nya rendah. Nah, yang atas boleh lihat. Jadi untuk mencegah adanya kebocoran data. Jadi jangan sampai data yang rahasia tadi bisa diketahui oleh orang yang tidak berhak. Itu fungsi dari no read up. Kemudian yang kedua, Bell LaPadula model ini juga menggunakan no write down ya. No write down itu berarti user atau subjek itu boleh menulis dokumen pada levelnya dia dan juga boleh menulis dokumen pada level di atasnya dia. Ya. Tapi dia tidak boleh menulis dokumen yang berada pada bawahnya dia. Jadi misal kayak tadi kepala unit boleh membuat dokumen ya, di mana dokumen yang dibuat itu level security-nya itu untuk level kepala unit juga. Ya. Dan juga dia boleh menulis sebuah dokumen di mana dokumen itu memiliki apa namanya security level yang ada di atasnya dia untuk dekanat. Dia boleh menuliskan sebuah dokumen untuk dekanat, ya, yang level security-nya untuk dekanat. Itu boleh, dia menuliskan untuk itu enggak apa-apa. Ya. Akan tetapi dia nggak boleh menuliskan sebuah dokumen di mana level security-nya untuk bawahannya dia. Nah, kayak gitu enggak boleh. Ya. Jadi no write down artinya security level
kepala unit misalnya yang ada di tengah-tengah tadi hanya boleh menulis untuk dokumen yang level of security-nya untuk kepala unit saja atau di atasnya dia yang di kanan tadi misalnya. Ya, akan tapi dia nggak boleh yang di bawahnya. Nah, ini untuk mencegah adanya leaks of secret. Ya, jadi jangan sampai ada rahasia yang diketahui oleh kepala unit saja, ya, tapi itu bocor ke bawah. Ya, kalau dia nulis untuk dia, untuk level kepala unit, tidak apa-apa. Berarti pengetahuan dia, ya, pengetahuan dia. Jadi misal ada rahasia yang dia ketahui, itu misal ditulis di situ, hanya diketahui oleh kepala unit atau yang di atasnya. Ya, akan tetapi dia tidak boleh menulis untuk yang di bawahnya. Karena kalau dia menulis yang di bawahnya, bisa jadi waktu dia menuliskan secret rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh bawahannya. Nah, itu fungsinya kenapa nggak boleh ada no write down. Ya, jadi ini bel Lapadula ya. Jadi misal Alice ini berada di tengah-tengah. Paling atas ini Bob, top secret ya. Yang apa namanya? Kemudian bawah ini ada confidential. Nah, Alice ya ini boleh melakukan read down ya, tapi nggak boleh read up. Nah, Alice ini boleh membaca dokumennya Alice sendiri ya, yang levelnya secret, atau membaca dokumennya Dave yang ada di bawahnya. Tapi dia nggak bisa membaca dokumennya Bob. Nah, itu kalau masalah read. Jadi no read up. Read down boleh, read up nggak boleh. Tapi kalau masalah write ya atau nulis ya, kalau dia pengen menulis sebuah dokumen, maka dia tidak boleh ya apa, oh ini nggak ada write-nya ya, ini cuma ini aja. Ya, ya oke. Jadi dia nggak boleh read up kayak gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang menulis ya, maka Alice ini ya dia nggak boleh write down ya. Jadi dia tidak boleh menulis untuk Dave kayak gitu nggak boleh. Ya, tapi dia boleh menulis untuk dirinya sendiri dan juga dia boleh menulis untuk Bob. Ya, tapi dia nggak boleh menulis untuk Dave. Begitu juga dengan Bob. Bob boleh menulis untuk level top secret aja, tapi dia nggak boleh menulis untuk Alice maupun untuk Dave. Nah, kayak gitu. Jadi prinsip utamanya adalah no read up sama no write down. Kayak gitu. Jadi itu kalau kita menggunakan apa namanya bel Lapadula model kayak gitu. Oke, ya. Jadi mungkin contoh dari no read up dan no write down ya dari bel Lapadula model. Kenapa kok ini bisa apa namanya menjaga integritas gitu ya? Sorry, menjaga confidentiality kayak gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi memang kalau kita sebagai alis gitu ya, sebagai alis kita nggak boleh read up, nggak boleh baca dokumen dari Bob ya, karena dokumen dari Bob itu levelnya sudah yang top secret gitu ya. Nah, berarti kan Alice yang security clearance-nya cuma secret, maka Alice tidak bisa membaca yang top secret kayak gitu. Nah, jadi makanya Alice tidak diperkenankan untuk membaca yang ada di atasnya. Begitu juga dengan Dave. Dave paling bawah. Karena Dave paling bawah, maka dia tidak boleh membaca dokumen yang dipunyai oleh Alice maupun oleh Bob, karena itu di atasnya. Kan dokumen itu benar-benar rahasia hanya untuk Alice atau hanya untuk Bob kayak gitu. Yang bawah-bawah enggak boleh tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa apa namanya mencegah adanya kebocoran data ya. Jadi data yang ada di atas nggak boleh bocor ke bawah kayak gitu. Begitu juga dengan no write down kayak gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita bicara tentang no write down ya karena Alice misal ya atau Bob misal, Bob itu adalah orang yang berada di top secret. Berarti kan dia tahu banyak rahasia-rahasia yang top secret. Nah, kalau dia menulis ya, maka bisa jadi yang dia tuliskan itu adalah informasi yang top secret ya. Kalau dia menuliskan untuk di bawahnya, berarti di bawahnya bisa jadi dapat informasi yang top secret tadi. Makanya tidak diperbolehkan kayak gitu. Ya, jadi itulah kenapa model Bell Lapadula ini cocok untuk menjaga confidentiality. Jadi primary use-nya dari Bell Lapadula model itu adalah untuk memprioritaskan confidentiality, ya, confidentiality. Jadi kerahasiaan dari data. Jadi bagaimana cara untuk mencegah unauthorized access, ya.
Jadi jangan sampai terjadi information leak. Nah, ini ada beberapa institution ya yang biasanya menggunakan Bell LaPadula model, tapi mereka nggak benar-benar menggunakan Bell LaPadula model untuk semua sistemnya kayak gitu. Biasanya dalam beberapa apa namanya kasus gitu ya atau dalam beberapa case gitu mereka menggunakan Bell LaPadula model, terutama pada military ya, dan military atau government. Nah itu biasanya menggunakan Bell LaPadula model kayak gitu. Ya. Ya, oke. Karena biasanya kalau kita bicara tentang government dan military organization, ya biasanya mereka menghandle informasi yang restricted gitu ya, yang ada security clearance-nya kayak gitu, yang benar-benar memang rahasia kayak gitu. Ya, jadi mereka punya policy untuk no read up maupun no write down untuk mencegah ada user yang tidak punya akses untuk top secret, tapi kok bisa membaca top secret. Ya, apalagi kalau kita bicara institusi tentang intelligence kayak BIN kayak gitu ya kalau di Indonesia. Nah, karena mereka punya banyak data yang highly sensitive kayak gitu, yang sangat top secret kayak gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang punya apa namanya sensitif IP ya, intellectual property ya. Jadi mereka punya hak kekayaan intelektual yang harus mereka jaga. Ya, berarti tidak boleh terjadi kebocoran data di situ. Nah, itu Bell LaPadula model ya. Akan tapi Bell LaPadula model ini juga punya beberapa problem gitu ya, punya beberapa apa namanya kekurangan gitu ya. Oke, yang pertama Bell LaPadula model kita tadi orang yang ada di bawah itu bisa melakukan write up, ya. Jadi dia bisa melakukan penulisan untuk dokumen di atasnya, ya. Jadi kalau ada seorang user pada lower security level, dia bisa menulis atau mengoverride ya secret information yang ada di atasnya dia, bisa jadi dia akan destroy secret information pada higher level, ya. Walaupun mereka nggak tahu informasinya apa, bisa jadi sama dia di override, diganti gitu. Atau dia bisa juga menuliskan sesuatu yang salah kayak gitu. Ya, jadi bisa jadi subjek pada lower security level menuliskan sesuatu yang salah kemudian untuk atasannya kayak gitu atau malah paling parah override apa namanya informasi secret tadi yang ada di atasnya karena dia diperbolehkan untuk write up ya. Jadi pada kasus ini ya Bell LaPadula tidak bisa untuk menjaga integrity ya karena datanya bisa diubah dari bawah kayak gitu. Jadi Bell LaPadula ini protect confidentiality aja tapi bisa jadi dia tidak bisa memprotect integrity. Berbeda dengan yang selanjutnya yaitu BIBA security model. Kalau BIBA itu lebih ke arah untuk menjaga integritas. Ya, jadi BIBA security model ini salah satu klasik security model yang pertama kali mementingkan integritas. Karena dia mementingkan integritas berarti dia mencegah terjadinya modifikasi pada data yang dilakukan oleh orang yang tidak punya authorized untuk memodifikasi data tersebut. Biba menggunakan dua apa namanya dua key utama gitu ya. Yang pertama adalah no read down dan yang kedua adalah no write up. Jadi, akan mungkin kita tunggu dulu.
Oke, ya kita lanjutkan. Jadi, Biba Security Model ini adalah, model yang fokusnya pada integrity gitu ya. Nah, oke, jadi menggunakan dua, apa namanya, kunci utama. Yang pertama adalah no read down dan yang kedua adalah, no write up ya. No read down artinya user atau subjek itu tidak bisa membaca dokumen yang ada di bawahnya dia. Ya. No write up artinya subjek atau user tidak bisa membaca dokumen yang ada di atasnya dia, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Biba model kayak gitu ya, maka no read down artinya Bob nggak bisa membaca dokumen yang ada di bawahnya. Alice juga tidak bisa membaca dokumen yang ada di bawahnya. Tapi Dave bisa membaca dokumen yang ada di atasnya, ya. Alice bisa membaca dokumen yang ada di atasnya, kayak gitu. Ya, jadi tujuannya adalah ya kalau kita bicara tentang integritas ya, integritas itu kan berarti tidak boleh ada apa namanya data yang diubah kayak gitu. Ya, jadi integritas di sini berarti tidak boleh ada data yang diubah. Ya, jadi misal kayak no read down gitu ya. No read down itu subjek tidak boleh membaca dokumen yang ada di bawahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah user yang memiliki apa namanya high integrity access gitu ya, untuk membaca dokumen yang ada potensial bahwa dokumen itu memiliki potensi bahwa dokumen itu adalah dokumen yang tidak bisa dipercaya dari lower integrity level. Ya, jadi misal kalau kita lihat dari gambar tadi ya, jadi misal ini Bob, ya Bob ini memiliki integrity level yang tinggi. Ya, Alice integrity levelnya berada di bawahnya. Bob jangan sampai membaca dokumennya Alice. Kenapa? Karena dokumennya Alice itu kan integrity levelnya berada di bawahnya Bob. Nah, bisa jadi dokumen yang ditulis oleh Alice itu adalah dokumen yang tidak bisa dipercaya. Nah, kalau Bob membaca dokumen yang ada di bawahnya, berarti bisa jadi Bob membaca dokumen yang ada potensi dokumen itu tidak bisa dipercaya atau ada potensi bahwa dokumen itu corrupted kayak gitu. Nah, makanya Bob yang integrity levelnya berada di atas nggak boleh membaca dokumen yang integrity levelnya berada di bawahnya dia. Begitu juga dengan Alice kayak gitu. Alice nggak boleh membaca dokumen yang integrity levelnya di bawahnya dia, dokumennya Dave nggak boleh ya karena bisa jadi dokumen dari Dave itu tidak bisa dipercaya atau dokumen dari Dave itu corrupted kayak gitu. Tapi Dave boleh baca punyanya Alice ya karena integrity level Alice itu lebih tinggi ya berarti Alice lebih terpercaya. Nah, boleh juga membaca punyanya Bob kayak gitu karena Bob lebih terpercaya lagi kayak gitu. Itu maksud dari no read down ya. Bagaimana dengan no write up? Oke. Ya, no write up itu artinya subjek atau user itu tidak boleh menulis ya ke atasnya ya ke higher integrity level. Untuk integritas yang lebih tinggi itu nggak boleh. Ya, jadi contoh misal kayak tadi Dave kan berada di bawah. Ya, Dave berada di bawah. Dave itu tidak boleh menulis dokumen untuk Alice. Ya, kenapa? Karena Dave ini kan integrity levelnya kan rendah. Ya, karena integrity levelnya rendah, kalau dia menulis untuk Alice, bisa jadi hasil tulisannya Dave itu tidak bisa terpercaya. Nah, kayak begitu juga dengan Alice. Alice integrity-nya lebih rendah daripada Bob. Jadi Alice nggak boleh nulis untuk Bob. Ya, Dave juga nggak boleh nulis untuk Bob. Karena integrity levelnya berada di bawahnya Bob. Ya, karena kalau nanti Bob mendapat dokumen yang ditulis oleh Alice atau Dave, ya bisa jadi dokumen itu tidak terpercaya atau dokumen itu korup kayak gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, itu prinsip dari Biba Security Model. Tujuannya adalah menjaga integritas. Ya, ya. Tapi apakah dia menjaga confidentiality? Enggak gitu ya. Nah, jadi dia tidak peduli tentang confidentiality. Ya, Biba Security Model hanya peduli tentang integritinya seperti itu. Oke, ya. Oke, ya. Untuk
primary use dari BIBA security model, nah itu biasanya untuk sistem yang memang memprioritaskan data integrity. Jadi sistem yang memastikan datanya itu tetap akurat, tidak dikorupsi gitu ya, dan juga tetap trustworthy, bisa dipercaya. Contohnya adalah data di healthcare system misal, atau di financial institution, atau di industrial control system. Ya, tidak selalu gitu untuk semua institusi ini pakai BIBA security model ya, tapi idealnya institusi-institusi seperti ini menggunakan BIBA security model. Jadi mereka mengedepankan yang namanya integritas. Tapi sebenarnya kalau bisa ya dua-duanya gitu ya, integritas tetap dijalankan, kemudian confidentiality juga tetap bisa dijalankan. Jadi dua security model ini bisa tetap berjalan dua-duanya. Jadi mungkin untuk beberapa kasus kita pakai BIBA, ya untuk beberapa kasus kita bisa pakai Lapadula kayak gitu, atau digabung ya, sehingga dua model ini bisa tetap berjalan, confidentiality tetap bisa terjaga, integrity juga tetap bisa terjaga kayak gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita compare metode ya, dua metode ini ya, kalau kita compare ya, kalau kita butuh untuk menjaga kerahasiaan, maka kita gunakan Bell Lapadula. Kalau kita butuh untuk menjaga integritas ya, stay on target, maka kita gunakan BIBA ya, Bell Lapadula. Jadi no write down, no read up. Kalau BIBA kebalikannya, no write up, no read down. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada juga beberapa model security yang lain ya. Contohnya adalah Clark-Wilson security model, dan ada juga banyak yang lain ya. Kalau Clark-Wilson security model ini lebih kompleks. Kalau tadi BIBA dan juga Bell Lapadula itu sangat simpel gitu ya security modelnya, karena memang dirancang untuk satu tujuan aja. Ya, tadi tujuannya hanya untuk Bell Lapadula untuk confidentiality, BIBA untuk integrity ya. Tapi kalau Clark-Wilson security model, nah ini lebih kompleks ya. Tapi ya bisa dikatakan lebih baik juga ya. Tapi jadinya lebih kompleks ya. Jadi ini untuk memprotek integrity data pada semua level. Kalau tadi kita lihat BIBA itu memprotek integrity pada level yang lebih tinggi ya. Tapi kalau ini bagaimana cara memprotek integrity pada data pada semua level ya, tidak hanya data pada high value secret kayak gitu. Oke. Ya, jadi goal utama dari Clark-Wilson model ini adalah memproteksi data ya, terutama integritinya, memastikan bahwa hanya perubahan yang legitimate dan memiliki otorisasi untuk merubah ya, yang bisa dilakukan pada critical data. Jadi ketika melakukan perubahan pada critical data, itu dipastikan hanya legitimate dan authorized change yang bisa dilakukan. Oke, jadi model ini dirancang untuk mencegah data corruption, baik itu corruption yang intentional ya, berarti intentional berarti memang dari unauthorized user ya, berarti sengaja, atau yang tidak sengaja, yang accidental, jadi error pada sistem misal. Oke. Jadi Clark-Wilson ini mendefinisikan beberapa rule yang spesifik ya, beberapa proses dan juga prosedur yang harus diikuti untuk melakukan modifikasi data, sehingga bisa mencegah resiko terjadinya perubahan yang tidak layak atau perubahan yang tanpa otorisasi. Oke. Jadi Clark-Wilson security model ini menggunakan access control, di mana access control itu menggunakan well-formed transaction. Ya. Jadi well-formed transaction itu adalah core concept dalam Clark-Wilson model. Jadi menggunakan well-formed transaction ini memastikan bahwa modifikasi data yang dibuat itu terkontrol, ya, kemudian konsisten, dan juga mengikuti aturan yang sudah didefinisikan sebelumnya, dan juga mengikuti validasi cek kayak gitu ya, cek validasi ya. Jadi jadi tidak langsung ada direct access ke data gitu pada Clark-Wilson security model, tapi model ini membutuhkan bahwa data yang dimanipulasi itu harus melalui defined transaction. Jadi nggak bisa langsung kita secara langsung mengakses ke data ya, atau memodif data, nggak bisa.
jadi melalui transaksi-transaksi tertentu. Ya, transaksi ini bisa berfungsi sebagai filter kayak gitu ya. Jadi dia bisa melakukan limitasi bagaimana data itu bisa diubah. Oke, ini contohnya ya, will from transaction, jadi di perbankan misal. Ya, jadi di perbankan kalau kita pengen, kalau kita ke bank ya, kalau sekarang kan ada ATM. Kalau misal ke bank, kalau kita pengen melakukan withdrawal kayak gitu. Ya, hanya certain authorized personnel yang bisa melakukan withdrawal, yang bisa ambil uang itu hanya personel-personel tertentu yang memang punya otorisasi di situ. Teller kayak gitu. Ya, hanya teller yang bisa melakukan withdrawal transaction. Oke. Akan tetapi kalau misal dia pengen melakukan withdrawal, pengambilan uang, tapi jumlahnya sangat besar. Ya, kalau sangat besar, maka dia butuh supervisor. Jadi ada another role, ya ada role lain, ya supervisor seperti itu misal, yang dibutuhkan untuk melakukan persetujuan. Ya, jadi fungsinya di sini adalah yang pertama hanya orang yang memiliki otorisasi yang bisa melakukan proses tertentu. Ya, teller bisa melakukan proses withdrawal transaction. Akan tapi di sini ada juga separation of duties. Jadi ketika ada transaksi yang sangat besar, maka ada orang lain, role lain yang berfungsi untuk mengapprove. Ya, jadi nggak cuma teller, tapi ada supervisor yang berfungsi untuk mengapprove. Jadi ada pemisahan role di sini. Ada role teller, ada role supervisor. Ya, jadi saling apa namanya menjaga gitu ya antar role tersebut kayak gitu. Oke. Jadi transaksi ini memastikan bahwa setiap perubahan yang ada pada account customer balance, jadi dari di rekening customernya itu konsisten dengan policy dan juga prosedur yang ada di bank sehingga kita tetap bisa menjaga integritas. Ya. Jadi dengan menggunakan will form transaction model Clark-Wilson security model ini bisa mengontrol bagaimana data itu bisa dimanipulasi agar mencegah terjadinya unauthorized atau improper alteration, dari perubahan yang unauthorized atau yang tidak layak. Dan Clark-Wilson ini mengenalkan konsep of separation of duties, ya. Jadi untuk mencegah fraud, ya, mencegah error, mencegah adanya abuse pada sistem, ada separation of duties. Ya. Jadi separation of duties, ya, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada single individual yang punya authority untuk melakukan semua bagian dalam critical transaction. Ya, contoh kayak tadi ya, kalau misal pengen withdraw uang tapi jumlahnya sangat besar, maka tidak ada satu individu yang bisa melakukan itu semuanya. Ya, harus ada orang lain, ya, role lain yang melakukan check and recheck, ya, yang melakukan validasi, ya, yang melakukan approve kayak gitu misal, ya, yang approve, yang apa namanya menyetujui bahwa critical transaction itu bisa dilakukan kayak gitu. Ya, jadi konsep dari separation of duties itu adalah apa namanya semua duty, semua tugas yang ada pada sebuah proses itu dibagi-bagi menjadi beberapa role. Jadi satu orang tidak bisa melakukan, ya, menyelesaikan tugas yang high risk, ya, yang kritikal sendirian, nggak bisa. Jadi harus ada orang lain yang mengapprove, ya, atau orang lain ini mensupervisi dan sebagainya. Jadi ada beberapa role yang mereka saling check and recheck. Ya, jadi karena nggak ada satu orang yang menguasai semuanya gitu ya. Jadi ini bisa mencegah adanya fraud atau malicious action, ya, atau error atau abuse kayak gitu karena ada orang lain yang ngecek kayak gitu. Oke. Ya, kemudian contohnya ya, kalau dalam financial setting ya, biasanya kita apa namanya melakukan separasi untuk role, ya, untuk membuat transaction. Ya, siapa yang membuat transaction, siapa yang mengapprove transaction, siapa yang mengeksekusi transaction tersebut kayak gitu. Misal clerk, ya, kalau di sini clerk itu apa, kasir gitu ya mungkin ya. Itu bisa apa namanya enter payment details-nya, ya, tapi hanya manajer yang bisa approve transaction-nya sebelum itu diproses kayak gitu ya. Teller kayak gitu ya. Teller boleh memasukkan payment details-nya, tapi manajer ya itu yang akan mengapprove kayak gitu. Oke, ya contoh pada perusahaan farmasi ya, mungkin ada
satu orang yang menyiapkan batch of mitigation, kemudian ada orang lain yang memverifikasi dan juga meng-approve formulasi yang sudah di-prepare tadi. Ya, jadi ini untuk mencegah yang pertama adanya error, bisa jadi kan unintentional ya, bisa jadi orang ini sebenarnya melakukan itu bukan sengaja, ya, dia nggak sengaja, dia melakukan error gitu aja. Tapi ada orang lain yang melakukan check and recheck, ya, apakah memang ini sudah benar atau belum. Atau bisa jadi juga sengaja, ya. Jadi orang yang kedua itu fungsinya adalah memverifikasi dan mengproof apakah itu sudah benar atau belum. Ya. Oke, jadi separation of duties ini berguna pada lingkungan di mana transaksi itu melibatkan critical data. Ketika critical data itu kok dihandle dengan salah kayak gitu, maka bisa menimbulkan kerugian finansial atau bisa menimbulkan significant harm kayak gitu. Misal kalau di rumah sakit ya bisa jadi pasiennya jadi tambah parah kayak gitu misalnya sebagainya. Jadi Clark Wilson ini menggunakan two principle untuk data integrity model ya, ada yang namanya users, ada yang namanya program ya, atau disebut juga transformation procedure atau TP ya. Untuk datanya biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah unconstrained data items dan juga yang kedua adalah constrained data items. Unconstrained data item itu adalah data yang pertama ya dia belum tentu bisa terpercaya. Ya, contoh input dari user. Nah, itu kan belum tentu terpercaya. Nah, berarti harus dicek lagi. Yang kedua, tidak selalu aman datanya, jadi harus dicek lagi. Bisa jadi data itu dari attacker. Nah, makanya harus dicek lagi. Jadi unconstrained data item itu harus dicek. Ya, karena bisa jadi tidak terpercaya, bisa jadi nggak aman, bahkan bisa jadi dari attacker kayak gitu. Yang kedua adalah constraint data item. Constraint data item artinya data itu sudah diverifikasi dan sudah digaransi bahwa data itu valid. Ya, jadi data ini aman. Kayak gitu. Ya. Pada Clark Wilson Security Model ada yang namanya integrity verification procedure. Ya, integrity verification procedure itu adalah mengubah unconstrained data item tadi menjadi constrained data item. Jadi dirubah yang awalnya unsafe menjadi safe. Ya, bagaimana cara merubahnya? Ya, bisa melalui proses approval, verifikasi dan sebagainya. Ya. Oke, jadi pada Clark Wilson Security Model, user harus diautentikasi untuk memastikan bahwa user itu punya otorisasi dan juga log transaksi itu harus dijaga untuk audit nantinya. Nah, ini beberapa security model biasanya dikatakan sebagai klasik security model ya, Bella Padula, Biba dan juga Clark Wilson. Ya, apakah ada model security yang lain? Ya, ada banyak sebenarnya. Ada banyak model security lain yang lebih kompleks kayak gitu ya. Tapi biasanya tiga ini yang biasanya dijadikan acuan kayak gitu untuk sebagai yang simple gitu ya, yang klasik gitu, yang masih sering digunakan. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita berlanjut ke akses kontrol. Oh, masih ada ini. Kalau seperti model ya, primary use-nya adalah sistem yang butuh kontrol yang strict ya untuk proses-prosesnya untuk memastikan bahwa perubahan data itu hanya terjadi pada environment yang terkontrol dan juga bisa diaudit. Ya, contohnya ya banking, financial system, ya farmasi, ya enterprise resource planning, online retail, e-commerce dan sebagainya. Itu bisa menggunakan Clark Wilson Security Model. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke akses kontrol. Oke, ada ya. Oke, sekarang kita lanjut ke akses kontrol. Nah, apa yang disebut sebagai akses kontrol ya? Jadi yang disebut sebagai akses kontrol adalah metode di mana sistem menentukan apakah user yang mau login ya, yang mau mengakses sistem itu memang benar-benar punya apa namanya authorized access ke situ atau tidak ya. Jadi kalau user itu mau ke trusted area of organization ya untuk misal masuk ke ruang server kayak gitu atau untuk masuk ke sistem informasi tertentu, nah dipastikan bahwa memang user itu punya
akses atau tidak. Nah, ini yang disebut sebagai access control. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah adanya unauthorized use. Jadi mencegah adanya user yang tidak punya otoritas tapi kok bisa mengakses sistem kita kayak gitu misal. Ya. Oke, itu yang disebut sebagai access control kayak gitu. Oke. Ya, jadi access control itu biasanya apa namanya banyak ke arah permission ya sama privilege ya. Jadi permission yang disebut di sini adalah permission itu berarti action apa saja yang bisa dilakukan oleh user ya pada sistem kayak gitu ya. Jadi permission itu bisa jadi user kadang cuma bisa read ya atau bisa juga write atau bisa juga execute atau bisa delete. Nah, jadi biasanya masing-masing user itu punya permission masing-masing atau masing-masing role punya permission masing-masing. Nah, itu yang disebut sebagai permission. Atau access control itu bisa juga fokusnya pada privilege. Ya, kalau privilege ini lebih ke arah hak aksesnya atau security levelnya kayak gitu ya. Jadi biasanya kita punya privilege sebagai super admin. Nah, berarti bisa lakukan apapun atau privilege kita admin atau privilege kita cuma user kayak gitu. Atau misal dalam kampus misal, ya privilege bisa dibagi menjadi misal rektor kayak gitu ya, paling tinggi kayak gitu misal. Kemudian ada apa namanya dekan, kemudian ada dosen, ada mahasiswa kayak gitu. Jadi privilege ini yang menentukan kita bisa mengakses yang mana. Jadi misal privilege dari dosen bisa mengakses data dosen, bisa mengakses data mahasiswa. Tapi privilege dari mahasiswa cuma bisa akses datanya dia aja, nggak bisa lihat data mahasiswa yang lain kayak gitu misal. Nah, itu adalah privilege. Ya, jadi pada fase access control biasanya ada dua fase. Yang pertama adalah policy definition phase dan yang kedua adalah policy enforcement phase kayak gitu. Jadi biasanya ada dua fase di sini. Oke. Pada policy definition phase, nah ini berfokus pada pembuatan rule yang dimana rule itu yang akan digunakan untuk akses kontrol nantinya. Jadi untuk menentukan siapa yang punya akses kemana, gitu ya. Jadi menentukan siapa yang punya akses dan juga menentukan sistem apa dan juga resource mana yang boleh diakses oleh user tersebut. Nah itu berarti policy definition phase. Jadi kita definisikan apa namanya rule-nya ya siapa yang bisa akses dan bisa akses yang mana. Kemudian yang kedua adalah policy enforcement rule ya. Kalau policy enforcement rule itu adalah fase di mana akses kontrol itu dieksekusi pada real time-nya. Jadi policy enforcement phase itu berarti apa namanya pelaksanaannya gitu ya. Ini yang disebut sebagai policy enforcement phase. Jadi pelaksanaannya bisa kita lakukan granting atau rejecting access request ya based on authorization. Jadi kita bisa menolak ataupun menerima ketika ada user yang pengen login ya. Kalau loginnya password sama username-nya benar ya diperbolehkan. Kalau salah ya tidak diperbolehkan kayak gitu. Oke. Ya, policy enforcement phase ya biasanya ini berhubungan dengan identification, authentication, authorization, authorization execution dan juga accountability proses. Oke. Ya, nanti akan kita bahas masing-masing. Oke, kemudian untuk akses control policy, ya akses control policy itu berarti kumpulan aturan, di mana aturan itu apa namanya mengizinkan ya grup-grup tertentu, grup dari beberapa user ya, grup tertentu yang terdiri dari beberapa user untuk melakukan beberapa action tertentu pada beberapa resource tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai access control policy. Jadi komponennya di sini ada user ya. Jadi usernya siapa, bisa melakukan action apa saja pada resource mana saja. Jadi ada user, ada resource, ada action. Jadi user ini bisa melakukan action apa saja pada resource ini. Nah, dari tiga ini terbentuklah sebuah relationship. Ya, jadi user ke resource itu actionnya bisa
apa. Nah, ada relationship-nya. Jadi misal user A ya, dosen kayak gitu boleh mengakses resource nilai mahasiswa. Berarti dia boleh read, boleh write, boleh delete kayak gitu misal. Nah, itu adalah action-nya. Nah, kayak gitu. Jadi kita tentukan relationship antara user, resource dan juga action. Nah, itu yang disebut sebagai access control policy. Ya, jadi ada 4 bagian dalam akses kontrol. Ya, yang pertama adalah identifikasi ya. Identifikasi itu berarti untuk mencari tahu ini siapa. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi? Ya, sudah pernah kita bahas ya. Misal pakai biometrik kayak gitu. Kita lihat scan wajahnya. Nah, ini siapa kayak gitu. Atau kita suruh memasukkan username. Username siapa kayak gitu. Nah, itu adalah identifikasi ya untuk tahu ini siapa, untuk mencari identifier-nya atau menggunakan smart card kayak gitu. Kalau smart card ini punya saya, ketika saya scan langsung kelihatan oh itu saya. Nah, itu adalah proses identifikasi. Kemudian proses autentikasi ya. Autentikasi artinya memverifikasi bahwa kita itu adalah user yang kita klaim sebagai user kita. Kalau saya masukkan username saya Ali, maka autentikasi adalah proses untuk membuktikan bahwa saya memang Ali. Gimana cara membuktikannya? Bisa pakai password gitu ya. Saya masukkan password yang hanya Ali ini yang tahu. Ya, atau saya pakai biometrik di mana saya memakai saya men-scan wajah yang memang wajahnya Ali kayak gitu. Ya, jadi proses untuk memvalidasi bahwa kita adalah ID tersebut. Ya. Kemudian otorisasi ya, ketika kita sudah masuk, oke, oh sudah ketemu, oh ini sudah diverifikasi, sudah divalidasi, ini memang Ali. Oke, Ali sudah masuk. Oke. Maka sistem akan ngecek Ali ini punya otorisasi untuk mengakses apa saja. Ya. Nah, oke, karena Ali ini dosen gitu ya. Misal jadi dia punya akses untuk melihat kelasnya, ya untuk melihat apa namanya data mahasiswa yang ada di kelasnya. Kemudian bisa nggak cuma melihat, tapi mengedit ya, melihat, mengedit, mendelete nilai pada masing-masing mahasiswa di kelasnya kayak gitu. Jadi otorisasi itu adalah mengetahui apa yang bisa kita lakukan, action apa saja yang bisa kita lakukan ya pada resource mana saja. Kayak gitu. Itu yang disebut sebagai otorisasi. Jadi kita punya otorisasi kemana. Kemudian yang terakhir adalah accountability. Ya, accountability itu memastikan bahwa semua action yang dilakukan oleh user itu bisa di log, bisa di record, bisa di apa namanya, bisa disimpan gitu ya. Kemudian nantinya kalau terjadi sesuatu kita bisa mengidentifikasi, kita bisa lakukan tracing siapa sih yang melakukan ini ya. Jadi semua action harus bisa di-trace siapa yang melakukan action tersebut. Jadi untuk memastikan akuntabilitas maka kita harus punya log ya. Harus dicatat siapa melakukan apa, kemana dan pada waktu kapan gitu. Jadi misal saya ya user Ali itu melakukan edit pada nilai dari mahasiswa Ani kayak gitu pada hari Rabu tanggal ini jam ini dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bahwa semua user yang melakukan perubahan, yang melakukan akses data itu semuanya bisa dicatat dan nantinya bisa diidentifikasi. Oke, ya, jadi ini metode untuk melakukan identifikasi ya. Identifikasi kita bisa menggunakan username, masukkan username tadi, atau kita bisa juga menggunakan biometrik tadi. Ya, untuk melakukan identifikasi ya, setiap user harus punya unique ID ya, biar nanti bisa dilakukan accountability. Kalau dua user punya akun yang sama, nah kita nggak tahu ini yang edit user yang mana, nah, maka harus punya unique ID. Jadi setiap proses itu harus didefinisikan, diasosiasikan ya dengan user yang mana. Jadi ketika ada apa namanya action tertentu kita bisa tahu oh yang melakukan user yang ini. Nah, sehingga kita bisa melakukan accounting nantinya. Oke. Jadi identifikasi ini sebenarnya nggak cuma identifikasi user, ya bisa jadi yang mengakses sistem kita itu bisa jadi user ya, bisa jadi mahasiswa atau dosen itu kan user. Tapi bisa jadi juga sebuah proses ya. Jadi misal ada sistem lain di luar sistem kita yang mengakses sistem kita kayak gitu. Nah, jadi kita menggunakan ada proses yang mengakses sistem kita dan kita kasih akses kayak gitu. Misal kalau kita menggunakan API gitu ya, biasanya kan kita dapat API key. Nah, API key itu adalah identifikasi unique ID kita gitu ya, yang kita gunakan untuk mengakses data dari
proses atau sistem yang lain. Jadi kita di situ sebagai sebuah proses. Jadi subjek di sini nggak cuma user, bisa juga sebuah proses atau entitas yang lain. Misal ada hardware yang akses ke situ dan sebagainya. Jadi nggak harus user, ya bisa jadi sebuah proses atau entitas yang lain. Kemudian untuk autentikasi, ya untuk membuktikan bahwa saya adalah ID yang saya klaim, kita bisa menggunakan ini sudah kita bahas ya, something you know, ya seperti password, passphrase dan sebagainya, atau something you have, ya sesuatu yang kita punya, smart card, key, token dan sebagainya, atau something you are, ya bisa pakai biometric. Jadi ini adalah proses dan juga requirement untuk authentication. Jadi authentication user harus memvalidasi dan juga membuktikan bahwa dia adalah user atau identitas yang dia klaim ya sebagai dia pada waktu proses identifikasi tadi. Autentikasi kita bisa menggunakan single factor cuma password gitu aja atau pakai two factor ya pakai password sama misal biometrik kayak gitu atau password sama token kayak gitu misal bisa juga multi factor ya multi factor nggak cuma misal multi factor kan bisa 2 gitu ya atau bisa juga 3 bisa 4 dan sebagainya ya. Password itu adalah salah satu oldest method untuk autentikasi ya jadi metode autentikasi yang paling lama gitu ya paling tua ya dan juga sampai sekarang masih yang paling favorit ya, maksudnya paling banyak dipakai di banyak sistem ya. Oke, password bisa dikatakan ya karena memang dia banyak digunakan gitu ya. Jadi dia sering jadi target serangan kayak gitu. Ya, ada banyak target serangan yang bisa dilakukan pada password. Misal brute force gitu ya, nyoba-nyoba kita misal ke Siam kayak gitu ya atau ke Siadu kayak gitu. Kita bisa coba apa namanya atau ke email UB gitu ya. Email UB kita bisa nyoba masukkan username, password, salah ya coba lagi. Ya, saya mau membobol akunnya Pak Budi misal. Saya masukkan emailnya Pak Budi, saya nyoba password 1 2 3. Saya enter. Oh salah, coba lagi. Ya password yang lain coba lagi. Nah, itu brute force kayak gitu ya. Online brute force attack ya atau kita bisa pakai dictionary attack kemarin. Kita bisa pakai inversion attack untuk melakukan dictionary attack. Atau bisa juga kita menggunakan passphrase ya. Kalau passphrase ini lebih panjang daripada password ya. Biasanya ini apa namanya berupa kata-kata, berupa kalimat gitu ya. Misal ya kita tidak menggunakan password kan biasanya cuma 8 atau 10 karakter gitu. Kalau passphrase panjang. Misal saya makan nasi pakai lele dan sambal. Nah, misal kayak gitu. Jadi passwordnya dibuat sangat panjang tapi bentuknya adalah kata-kata, jadi lebih mudah diingat. Nah, jadi kemudian dari kata-kata itu, misal S-nya diganti 5, ya, kemudian I-nya diganti 1, dan sebagainya. Misal seperti itu. Nah, jadi passphrase itu bisa lebih panjang, ya, dan lebih mudah untuk diingat kayak gitu. Ya, tapi kalau kita bicara tentang dictionary attack, ya, biasanya dia lebih susah untuk dibobol kayak gitu. Ya, akan tetapi kalau kita bicara tentang dictionary attack yang zaman sekarang ya sebenarnya passphrase juga mudah kayak gitu dengan adanya generative AI untuk menebak password ya seperti halnya ada Passgun ya untuk mengenerate password ya. Nah, passphrase ini juga bukan sesuatu yang susah untuk dibobol sebenarnya. Oke, kemudian biasanya ada account logout policy. Okay. Jadi untuk account logout policy ini biasanya kalau ada brute force attack gitu ya. Nah, berarti kalau misal ada orang yang nyoba-nyoba passwordnya Pak Budi bolak-balik kayak gitu, nah bisa jadi ini berarti ada serangan. Nah, karena ada serangan, maka usernya Pak Budi akan di lock kayak gitu. Ya, akan di lock sementara ya, misal selama 1 jam atau selama berapa menit atau selama 1 hari misal ya karena terdeteksi ada serangan pada akunnya Pak Budi kayak gitu misal. Ya, jadi akan logout policy itu mendisable user ID setelah ada beberapa login attempt ya yang fail ya. Ya karena memang ini brute force attack kayak gitu. Ya, bagusnya apa? Bagusnya kalau kita menggunakan account logout policy itu kita bisa
mencegah adanya attacker untuk nyoba-nyoba bolak-balik kayak gitu. Jadi dia cuma bisa nyoba, misal cuma bisa nyoba 10 kali, habis itu akunnya sudah nggak bisa diakses lagi, ya nggak bisa dicoba-coba lagi untuk akun yang ini, misal seperti itu. Ya. Akan tetapi account logout policy itu juga punya kekurangan. Ya, account logout policy itu bisa juga digunakan untuk DOS attack, denial of service. Misal saya nggak suka ini sama Mbak Budi, ya, tapi saya nggak pengen bobol akunnya. Saya cuma pengen mendisable akunnya Pak Budi. Gimana caranya? Ya udah saya masukkan aja emailnya Pak Budi, kemudian disuruh passwordnya saya awur aja. Coba bolak-balik, ya. Saya memang nggak punya tujuan untuk masuk ke akun Pak Budi karena saya memang nggak tahu passwordnya. Gitu. Saya cuma pengen akun Pak Budi disable. Ya udah saya masukkan password ngawur gitu. Enter salah, masukkan lagi, enter salah, begitu seterusnya sampai akhirnya user itu diblok kayak gitu. Nah, jadi itu adalah bentuk dari DOS attack. Akhirnya Pak Budi nggak bisa akses akunnya kayak gitu karena saya lakukan DOS attack ya. Kalau punya account logout policy ya, UB itu kelihatannya nggak ada account logout policy-nya ya. Kemarin ada laporan dari mahasiswa yang misalnya satu yang dia bilang kalau nggak ada account logout policy ya, tapi memang account logout policy ya ada kekurangan dan kelebihan gitu ya, jadi memang nggak selalu harus dilakukan. Oke, atau kita bisa menggunakan something you have kayak gitu. Oke, kalau kita menggunakan something you have, kita bisa menggunakan token gitu ya, atau smart card atau yang lain ya. Kalau kita menggunakan token biasanya ada dua tipe ya, synchronous token dan juga asynchronous token ya. Untuk synchronous token itu biasanya ada tiga ya, time based synchronization system, event based dan juga continuous authentication. Kalau time based itu berarti berdasarkan pada waktu ya. Jadi kalau kita menggunakan time based synchronization system untuk token ya, berarti clock system pada HP kita dan juga clock system pada authentication server itu harus matching kayak gitu ya. Jadi HP kita nggak bisa kita set jamnya kecepatan atau kelambatan kayak gitu, nggak bisa ya, harus sama dengan clock yang ada pada authentication server. Nah, kemudian ini akan menggunakan current time sebagai input value-nya. Ya, jadi dia current time itu akan digunakan sebagai input untuk mengenerate random-nya, ya, mengenerate random number-nya kayak gitu. Ya, kemudian itu yang akan disamakan dengan yang ada pada HP kita. Itu kalau kita menggunakan time based synchronization system. Bagusnya adalah karena ini menggunakan time base ya, berarti dia ada time window-nya gitu ya. Jadi kalau token ini dipakai untuk 1 jam kemudian tidak bisa ya, atau 5 menit kemudian tidak bisa ya, karena dia menggunakan time base ya. Berbeda dengan yang kedua ya, event base. Kalau event base enaknya nggak perlu melakukan sinkronisasi ya, karena tidak berdasarkan pada waktu ya. Nah, jadi dia berdasarkan pada event ya. Ketika kita press button maka dia akan mengenerate one time password. Kemudian one time password itu kita bisa pakai. Nah, mungkin tidak enaknya event base kalau nggak ada time limitnya, maka token yang dibuat sekarang bisa jadi bisa digunakan untuk 1 jam atau besoknya kayak gitu kalau tidak ada time limitnya. Oke. Kemudian continuous authentication ya, kalau kita gunakan continuous authentication artinya akan selalu melakukan autentikasi secara terus-menerus ya. Salah satunya bisa menggunakan biometrik ya. Yang pasti kalau continuous authentication berarti kita harus menggunakan implicit authentication. Atau kita bisa menggunakan asynchronous token ya. Kalau asynchronous token ini berarti dia menggunakan challenge and response gitu ya. Jadi misal di sini user request access ke authentication server, kemudian authentication server ini mengeluarkan challenge ya, challenge number ke user. Kemudian user memasukkan challenge number itu ke smartphone-nya, smartphone-nya akan mengkalkulate cryptographic responnya, kemudian ketemu responnya, kemudian responnya itu akan dimasukkan ke authentication server.
itu kalau kita menggunakan asynchronous token. Atau kita bisa juga menggunakan authentication menggunakan biometriknya. Kita sudah bahas banyak ya tentang biometrik ya. Jadi kita bisa gunakan biometrik untuk identifikasi maupun autentikasi ya. Bisa juga menggunakan physiological biometrik ya kayak fingerprint, wajah, iris dan sebagainya, atau bisa juga menggunakan behavior biometrik ya seperti cara berjalan kita, cara ngetik kita, voice kita ya, cara ngomong kita dan sebagainya. Atau kita bisa juga menggunakan tipe autentikasi yang lain ya seperti authentication by location ya. Jadi kalau dekat maka komputernya nyala kayak gitu. Tapi kalau jauh maka langsung di lock kayak gitu ya. Kalau dekat dibuka kayak gitu misalnya. Ya, atau by action di sini maksudnya by behavior tadi ya berdasarkan cara ngetik kita dan sebagainya. Atau kita bisa juga menggunakan single sign on. Kayak UP ini kan menggunakan single sign on ya. Jadi kita tinggal login email gitu ya. Apa namanya? Ya, habis itu bisa digunakan untuk semua sistem yang ada di UB ya. Jadi single sign on ini enaknya adalah login prosesnya itu lebih cepat gitu ya. Jadi single sign on itu semua proses identifikasi dan juga otorisasi itu didapatkan dari authentication server. Jadi semuanya terpusat di authentication server. Enaknya untuk banyak sistem kita tidak perlu multiple user ID ataupun password, cukup satu gitu. Ya. Jadi server SSO itu tetap berhubungan ya dengan workstation atau komputer kita yang kita gunakan untuk login ya, dan juga memonitor aktivitas kita. Ya, biasanya ada time out-nya. Jadi setelah berapa lama kayak gitu, misalnya setelah 5 jam, maka akan dikatakan bahwa login kita, session kita sudah expired. Maka kita harus login lagi kayak gitu. Ya. Enaknya adalah karena kita cuma perlu satu user ID dan password, biasanya kita membuat password yang strong ya, karena kita nggak perlu mengingat banyak password, cukup satu. Jadi kita bisa provide stronger password biasanya kalau kita menggunakan single sign on ya. Oke, dan juga biasanya ada threshold ya, logon, tapi ini bisa di setting juga. Jadi kalau misal nyoba beberapa kali kayak gitu bisa di log out kayak gitu ya, tapi bisa juga terjadi DOS kalau di setting kayak gitu. Dan juga kita kalau menggunakan single sign on artinya ada centralized administration, yaitu pada authentication server, semua username, password dan sebagainya ada di situ. Ya. Disadvantage-nya yang pertama jelas ya, karena kita hanya menggunakan satu username satu password ya, ketika hacker tahu username sama password kita, dia bisa mengakses semua sistem kayak gitu. Ya, karena cukup satu username satu password kita bisa mengakses semua sistem. Ya, akhirnya ketika terjadi compromise password di satu sistem aja ya di SSO ini, maka dia bisa mengakses semua sistem. Kayak gitu. Oke, dan juga karena tadi ini centralized ya, centralized, maka ada single point of failure. Ketika terjadi failure pada authentication server, ya udah semuanya nggak bisa jalan. Ya, jadi ada single point of failure pada authentication servernya tadi. Oke, kemudian kalau kita memiliki legacy system ya, sistem yang udah lama banget di perbankan kayak gitu, misalkan banyak legacy system ya, sistem yang udah dibangun tahun kapan itu pakai LP kayak gitu atau pakai bahasa pemrograman yang zaman dulu tapi masih jalan ya. Kalau kita apa namanya ganti gitu takut malah nggak jalan. Kita mending pakai yang sudah jalan gitu kan ya. Kalau apa namanya nggak tahu ngapain diganti gitu ya. Nah, biasanya kalau sistem-sistem seperti itu ya nggak bisa, ya susah untuk ditambahkan SSO, diintegrasikan ke SSO susah. Untuk beberapa proses dari SSO ya ada beberapa protokol yang bisa dipakai ya, misal Kerberos ya. Kerberos ini adalah SSO Authentication Protocol yang banyak digunakan ya. Ini didevelop oleh MIT kayak gitu ya. Jadi Kerberos itu biasanya dia menggunakan tiket ya untuk melakukan autentikasi user ya. Kemudian ada CSAM ya,
SISEM ini dari Europe ya, Secure European System for Application in a Multi-Vendor Environment. Ini juga SSO protokol, di mana ini adalah pengembangan dari Kerberos sebenarnya ya. Jadi Kerberos juga ada beberapa kekurangan ya, terutama tentang kriptografinya. Jadi SISEM ini menambahkan support untuk advanced security feature ya, untuk public key cryptography dan juga untuk scalability, jadi dia lebih dikembangkan lagi ya. Akan tapi kalau kita bicara tentang popularitasnya gitu ya, Kerberos ini biasanya yang paling 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 banyak digunakan ya. SISEM juga banyak digunakan tapi tidak sebanyak Kerberos ya. Kemudian yang terakhir adalah LDAP ya, Lightweight Directory Access Protocol ya. Ini sebenarnya bukan SSO protokol ya. Jadi ini lebih ke directory service ya, directory service protokol yang dia bisa menyediakan centralized directory untuk menyimpan semua user kredensial, permission dan sebagainya. Jadi ini bukan authentication protocol, ini lebih ke arah bagian dari SSO system yang fungsinya adalah menyimpan dan juga meretrieve informasi dari user. Ya, jadi LDAP ini lebih ke arah bagian dari SSO system ya untuk penyimpanan datanya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke authorization policy, mungkin ada pertanyaan? Ya, ada ya. Oke. Oke, jadi authorization policy ya, itu adalah ya, jadi kalau kita pengen melakukan pengendalian akses gitu ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kebijakan yang mendefinisikan aturan otorisasi itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi otorisasi yang dimaksud di sini adalah proses untuk memutuskan siapa yang memiliki akses ke sumber daya komputer dan juga ke jaringan yang mana. Ya, kalau di sebagian besar organisasi ya, otorisasi didasarkan pada peran pekerjaannya biasanya ya, atau bisa juga didasarkan pada jabatannya kayak gitu dan sebagainya. Oke. Oke, jadi ada beberapa tipe ya, bisa juga berdasarkan dari individunya ya. Jadi kita set otorisasi berdasarkan individu ya. Jadi user ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, user ini bisa ini dan sebagainya. Atau berdasarkan group membership-nya. Misal kita definisikan ada role user, ada role manager, supervisor, role director dan sebagainya. Jadi setiap grup itu punya otorisasi sendiri atau berdasarkan pada authority level. Misal kita membedakannya bukan berdasarkan role, tapi berdasarkan ada user authority level top secret, ya, secret, confidential, public dan sebagainya. Nah, misal kita bisa definisikan di situ. Ya, jadi otorisasi untuk setiap pengguna ya kita harus melakukan verifikasi setiap identitas dan juga kita bisa memberikan akses ke sumber daya atau resource tertentu hanya kepada entitas yang terverifikasi. Ya, itu kalau authorization untuk setiap user. Nah, kalau authentication untuk setiap grup gitu ya, maka ketika kita login menggunakan user tertentu, maka kita lihat user ini masuk grup yang mana. Ya, kemudian grup ini punya akses apa saja. Ya, kalau tadi setelah kita lakukan verifikasi, maka user ini bisa apa? Kalau kita cuma per user, tapi kalau per grup kita lihat user ini masuk grup mana, grup ini punya akses apa saja. Kayak gitu. Bisa juga otorisasi ini untuk across multiple system gitu ya. Jadi ada central authorization-nya gitu ya. Kemudian central authorization ini yang akan menentukan orang ini bisa melakukan apa pada sistem yang mana. Pada sistem ini dia bisa apa, pada sistem ini dia bisa apa dan sebagainya. Kayak gitu.
Oke, kemudian authorization credential ya. Jadi authorization credential itu biasanya merujuk pada informasi yang diperlukan untuk mengautentikasi dan mengautorisasi akses ke sistem, layanan atau sumber daya. Ya, jadi credential ini bisa bervariasi ya, tergantung pada konteksnya. Tapi biasanya mencakup kayak yang disebut sebagai credential itu kayak username, password ya, kunci API ya, API key ya, token akses, kemudian sertifikat kayak gitu ya untuk public key ya dan sebagainya. Ya, jadi kredensial itu berfungsi sebagai bukti identitas ya dan juga tingkat izin bagi pengguna atau aplikasi yang mengakses sistem atau layanan. Ya, oke, kita bisa menggunakan authorization ticket ya. Authorization ticket ini biasanya berupa token atau pengidentifikasi yang dikeluarkan oleh sistem atau layanan untuk memberikan akses ke sumber daya atau fungsi tertentu. Jadi authorization ticket itu dihasilkan setelah proses autentikasi dan otorisasi berhasil. Ya, jadi misal kita berhasil melakukan autentikasi username dan password sudah benar, kemudian proses otorisasinya juga sudah berhasil, maka kita dapat authorization ticket. Ya, tiket ini yang bisa kita gunakan untuk masuk ke sumber-sumber daya tertentu. Ya, jadi ini sebagai bukti bahwa pengguna atau aplikasi telah diberikan izin untuk melakukan tindakan tertentu dan bisa mengakses data tertentu dalam sistem. Ya, tiket otorisasi ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu gitu ya, terbatas ya, selamanya pasti ada time window-nya ya, dan mungkin berisi informasi tentang izinnya apa saja dan haknya apa saja dari pengguna tersebut kayak gitu. Oke, ya jadi single sign on itu juga menggunakan authorization ticket kayak gitu ya. Jadi setelah kita berhasil login, maka kita akan dapat authorization ticket sehingga apa namanya sistem bisa tahu kita bisa melakukan apa saja kayak gitu ya. Kemudian data tentang kredensial tadi ya, authorization kredensial itu bisa disimpan di LDAP ya, Lightweight Directory Access Protocol. Oke, kemudian yang disebut sebagai accountability itu adalah untuk melakukan pelacakan ya atau tracing tentang action apa saja yang dilakukan oleh user ya, user itu bisa berupa orang atau bisa berupa proses ya, sehingga kita bisa tahu siapa yang melakukan perubahan pada sistem atau data dan kapan. Nah, itu adalah accountability. Jadi sehingga bisa diaudit ya. Jadi untuk memastikan bahwa semua action yang ada pada sistem itu bisa di-track, bisa di-tracing siapa yang melakukan. Ya, apakah itu authorized atau unauthorized. Nah, bagaimana cara melakukan memastikan adanya accountability? Berarti kita harus punya sistem log. Semuanya harus disimpan pada sistem log. Kita juga harus punya database jurnal untuk tahu siapa yang melakukan perubahan pada database sehingga nantinya bisa diaudit. Oke, dan ini adalah policy dan juga prosedur untuk accountability yang pasti yang pertama kita harus memiliki log file, di mana log file itu harus bisa menyimpan siapa yang login ke sistem, kapan mereka login, dan juga informasi atau resource apa saja yang mereka gunakan. Ya. Kemudian kita harus juga melakukan monitoring dan review, ya. Jadi kita monitor terus ya untuk mendeteksi ketika ada action yang bisa dikatakan tidak semestinya kayak gitu ya, yang patut dipertanyakan kayak gitu dan juga kalau kita berhasil mendetek maka kita harus melakukan sesuatu ya, merespon ya. Kemudian kita harus membantu untuk mencari aktivitas yang tidak appropriate gitu, tidak layak gitu ya, atau melebihi permission kayak gitu. Ya. Jadi selain itu kita harus juga menentukan policy untuk data retention, media disposal dan juga compliance requirement. Data retention itu berarti sampai kapan data ini mau di-keep ya, mau disimpan kayak gitu. Karena ada beberapa data mungkin yang misal data riset gitu ya. Data riset itu kan harus dibuang ketika riset itu sudah selesai kayak gitu misal. Nah, kemudian bagaimana prosedur untuk
collecting datanya, manajemen datanya, pembuangan datanya, dan sebagainya. Dan kalau disimpan di media tertentu, ya bagaimana untuk media disposal-nya, kemudian bagaimana untuk compliance requirement-nya, dan sebagainya. Ada beberapa formal model ya dari access control ya, dimulai dari dictionary access control, kemudian ada mandatory access control, ada non discretionary access control, kemudian ada rule based access control ya. Jadi access control itu bisa dibedakan menjadi dua gitu ya, non discretion sama discretion. Non discretion itu biasanya menggunakan lattice base ya, ada mandatory, ada rule base. Ya, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang discretion terlebih dahulu. Oke. Ya, discretionary access control. Oke. Ya, jadi kalau kita menggunakan discretionary access control, artinya pemilik sumber daya itu yang akan memutuskan siapa yang boleh masuk dan juga siapa yang boleh mengubah izin ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pemiliknya yang bisa memberikan akses ke orang lain ya. Beberapa kriteria umumnya membatasi akses terhadap objek berdasarkan identitas subjek dan atau kelompok di mana objek tersebut berada. Ya, kebijakan keamanan ditetapkan untuk sistem yang digunakan untuk memproses informasi rahasia atau informasi sensitif lainnya. Gitu. Jadi harus mencakup ketentuan untuk penegakan aturan DAC, harus mencakup seperangkat aturan yang konsisten untuk mengendalikan dan juga membatasi berdasarkan individu yang teridentifikasi yang telah ditentukan memiliki kebutuhan untuk mengetahui informasi tersebut. Jadi discretionary access control ini lebih ke arah pemilik sumber daya itu bisa menentukan siapa yang bisa mengakses sumber dayanya kayak gitu. Oke. Ya, jadi operating system yang operating system base DAC ya itu memiliki tanggung jawab untuk mengontrol akses pada sistem resource ya. Jadi misal saya adalah pemilik file tertentu, saya yang bisa menentukan file ini bisa diakses oleh siapa saja. Ya, jadi security administrator maintenance di sini adalah untuk memaintain akses kontrol ya, siapa yang boleh mengakses ini, siapa yang boleh mengakses itu dan sebagainya. Kemudian untuk memastikan bahwa user bisa mengakses resource yang mereka butuhkan ya. DAC ini ya, Addiction Access Control itu bisa menggunakan rule base atau menggunakan role base ya. Dan juga harus diperhatikan kalau misal ada user baru yang baru masuk kayak gitu, maka kita harus mengassign user ini bisa mengakses role apa saja. Jadi ketika tiap ada user baru kita harus assign kayak gitu. Ya. Dan juga harus ada periodic review karena bisa jadi seiring waktu berjalan user itu punya role yang berbeda sehingga harus kita update. Nah, kalau application based DAC ya, maka kita lakukan limit access berdasarkan pada user context atau resource content-nya. Jadi bisa context based ya. Jadi konteksnya di sini apa ya, maka akses kontrolnya berdasarkan pada konteks tersebut atau berdasarkan pada konten. Kalau konten berarti kontennya apa, isinya apa. Ya, kalau isinya tentang marketing misalnya, orang marketing boleh akses. Kalau isinya tentang finance ya hanya orang finance yang boleh akses. Jadi ini tergantung pada kontennya kayak gitu. Permission levelnya bisa user base ya, bisa berupa job base, bisa berupa project base ataupun task base. Oke, kemudian ada yang namanya mandatory access control ya. Kalau mandatory access control ini berarti memastikan level berdasarkan dari sensitivitas dari resource tersebut. Jadi kalau kita menggunakan mandatory access control maka ada classification label ya. Classification label di sini berarti misal ada file itu kita kasih label bahwa ini super secret gitu. Kalau kemudian ada file lagi kita kasih label ini secret gitu aja. Ada label lagi kita kasih label bahwa ini confidential.
ada file lagi, misal file berita, kita kasih label public, oh berarti boleh diakses oleh semua orang. Nah, jadi mandatory access control ini apa namanya, kita tentukan berdasarkan classification label tadi. Atau bisa juga kita menggunakan non discretionary access control, ya. Kalau kita menggunakan non discretionary access control, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah lattice, ya. Lattice itu kayak semacam struktur, di mana struktur itu terdiri dari privilege-nya apa saja, kayak gitu. Ya, kemudian akses kontrolnya apa saja. Nah, jadi kemudian apa namanya, struktur ini yang akan memastikan, ya, yang akan menentukan, ya, akses control list-nya seperti apa, ya. Nah, jadi nanti bakal ada classification of authorization, ya, dan juga nanti bisa jadi role based ataupun mandatory untuk non discretionary access control, kayak gitu. Oke, nah ini kita bisa menggunakan rule based access control. Jadi ini berdasarkan dari kumpulan-kumpulan rule yang kita buat, ya. Jadi misal kita buat rule-nya seperti ini, misal user chain itu bisa mengakses customer service application, inventory dan juga accounting, kemudian Fred bisa juga semuanya, tapi kalau Albert cuma accounting sama customer service. Nah, ini kita tentukan rule-nya. Ya, user ini bisa melakukan action pada apa saja. Kita bisa menggunakan access control list, ya, untuk share permission misal, ya, bisa full change, risk and deny, kemudian bisa juga full modify dan sebagainya. Kita tentukan hubungan antara user dan resource-nya bisa apa saja. Atau kita bisa juga menggunakan role base, ya. Kita bisa menggunakan role base. Jadi setiap ada user kita masukkan ke role-nya. Jadi yang pertama kita define dulu, kita definisikan role ini bisa melakukan action pada resource mana saja. Ya, action apa pada resource mana. Ya, kemudian ketika ada user baru yang masuk, user itu langsung kita assign pada role tertentu. Atau content dependent access control, kayak gitu, ya. Jadi misal di sini ada payroll. Nah, payroll ini kan kontennya kan berarti tentang pembayaran gaji dan sebagainya. Nah, berarti local manager bisa melihat data pada apa namanya, data tentang payroll dari pegawai yang ada di departemennya dia, ya. Oke, tapi kalau human resource bisa melihat semuanya. Nah, misal kayak gitu. Ya, jadi di sini kita harus membuat peraturan yang lebih strict kayak gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan akses kontrol mekanisme yang lebih kompleks biasanya. Ya, dan mungkin higher cost, ya, tapi yang sebenarnya kalau sekarang kan sudah banyak diterapkan, ya, content dependent access control seperti ini. Dan ini beberapa efek, ya, kalau terjadi breach pada access control yang pasti ada disclosure private information, ya, datanya bisa korup juga kalau ada breach, ya, bisa diedit, ya. Kemudian kalau ada business intelligence di situ bisa hilang juga, kemudian bisa juga terjadi bahaya pada fasilitas, staff dan juga sistem, ada juga pada alat-alat yang di situ, dan bisa juga terjadi kegagalan pada sistem dan juga bisnis proses, ya. Ini beberapa ancaman pada access control, ya. Bisa juga ada apa namanya, physical access ke ruang tertentu kayak gitu. Misal bisa juga ada penyadapan, bisa juga security-nya berhasil di-bypass, bisa juga dari hardware, software bisa dieksploitasi, atau dari media yang sudah nggak dipakai ternyata masih ada datanya, ya, atau bisa juga ada intercepting communication ketika ada komunikasi mungkin disadap kayak gitu, atau ada juga akses ke jaringan tertentu atau aplikasi tertentu. Kalau terjadi violation pada access control bisa jadi kita kehilangan customer confidence, ya. Bisa juga kehilangan business opportunities, ya. Bisa juga bakal ada apa namanya, aturan baru, ya, yang diterapkan di organisasi kita, dan juga bad publicity yang pasti lebih banyak oversight-nya dan juga bisa jadi ada penalty.
Demikian untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, oke, jangan lupa absen ya kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Kita bisa akhiri sekarang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.